Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-7 chapter ketiga. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertempuran Toya melawan kerajaan Yulong. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya mendengar semua penjelasan dari Paulo, akhirnya Toya pun langsung membuat sebuah keputusan untuk menyelamatkan semua warga yang ada di desa Queen dari serangan pasukan kerajaan Yulong. Lalu dengan cepat, Toya pun langsung membawa Paulo dan juga Tsubaki untuk menuju ke desa Queen yang ada di wilayah kerajaan Hanok. Dan setelah mereka sampai di desa Queen, mereka pun akhirnya bertemu dengan seorang petani. Dan ternyata petani itu adalah kenalan dari Paulo, dan nama petani itu adalah Prapaskah. Tetapi saat Prapaskah melihat Paulo menggunakan baju kesatria Brunhild, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Bahkan dia juga menuduh Paulo telah mencuri baju itu. Tetapi Paulo yang mendengar itu, dia pun langsung membantah hal itu. Dan Paulo bilang kepada Prapaskah bahwa dia saat ini bukan seorang petualang lagi, tetapi dia telah secara resmi menjadi seorang kesatria dari kerajaan Brunhild. Prapaskah yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi dia juga merasa sangat bangga kepada Paulo, karena Paulo bisa menjadi seorang kesatria. Lalu setelah itu, Paulo dengan sangat cemas memberitahu Prapaskah jika kerajaan Yulong dan juga kerajaan Hanok akan saling berperang. Tetapi Prapaskah yang mendengar hal itu, dia malah tidak terkejut sama sekali. Lalu Prapaskah bilang kepada Paulo bahwa sebenarnya dia dan juga semua warga telah mengetahui tentang hal itu. Dan karena hal itulah mereka pun menjadi sangat cemas. Tetapi Paulo dengan cemas langsung memberitahu Prapaskah. Paulo bilang bahwa pasukan Yulong akan segera sampai ke desa Queen untuk melakukan serangan. Dan kemungkinan pasukan Yulong akan segera sampai sebelum esok pagi. Prapaskah yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat tergoncang. Dan dia pun lalu bilang kepada Paulo bahwa harusnya tidak ada alasan bagi kerajaan Yulong untuk melakukan serangan ke desa kecil seperti desa Queen, karena mereka di sini tidak memiliki banyak makanan ataupun material. Lalu setelah itu, Paulo pun bilang kepada Prapaskah. Paulo bilang bahwa mereka saat ini harus segera menemui kepala desa untuk membicarakan tentang masalah ini. Dan Paulo juga memberitahu Prapaskah bahwa dia juga membawa yang mulia Raja Brunhild, yaitu Raja Toya, untuk membantu mereka menyelamatkan desa Queen. Prapaskah yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena dia tidak menyangka jika anak yang dibawa oleh Paulo itu ternyata adalah seorang raja. Dan dia pun dengan cepat langsung memberikan salam penghormatan kepada Toya. Dan setelah Toya dan juga Paulo sampai di rumah kepala desa, ternyata kepala desa tidak percaya bahwa kerajaan Yulong akan menyerang desa Queen. Bahkan Toya yang sudah mulai kesal, dia pun langsung membawa kepala desa untuk terbang ke atas. Karena Toya ingin menunjukkan kepadanya bahwa ada banyak pasukan Yulong yang sedang menuju ke desa Queen. Dan saat mereka sampai di atas, mereka pun lalu melihat bahwa ada sekitar 5.000 pasukan yang sedang menuju ke desa Queen. Dan hal ini membuat kepala desa menjadi sangat terguncang. Lalu setelah itu, Toya pun langsung meminta kepala desa untuk memberitahu semua warga agar segera mengungsi. Sedangkan dia akan melakukan persiapan untuk melawan pasukan Yulong. Lalu Toya dengan cepat langsung memantau situasi garis depan saat ini. Dan dari sini Toya pun akhirnya mengetahui jika pasukan Hanok sudah mulai terdesak. Bahkan mental pasukan Hanok saat ini sudah mulai menurun. Dan Toya yang telah mengetahui tentang hal ini, dia pun langsung mulai berpikir
Dan di sini Toya merasa sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Karena jika dia ingin ikut campur ke dalam peperangan antara kedua negara asing, maka dia harus memiliki alasan yang kuat. Dan dia sangat berharap jika pasukan Yulong bisa mundur dan mengakhiri perang secepatnya. Tetapi sayangnya saat ini, Toya masih belum mendapatkan alasan yang kuat untuk bisa ikut campur ke dalam peperangan antar kedua negara. Dan sebenarnya akan lebih mudah baginya jika saja kerajaan Yulong menyerang kerajaan Brunhild. Maka dia akan memiliki alasan yang kuat untuk memukul mundur pasukan Yulong. Lalu tidak lama setelah itu, Toya pun akhirnya menemukan sebuah ide. Lalu dengan cepat, Toya pun langsung menuju ke Kaisaran Regulus untuk bertemu Kaisar Regulus. Dan setelah Toya sampai di sana, Toya pun langsung meminta Kaisar Regulus untuk mengenalkan dirinya kepada Raja Hanok. Sedangkan Kaisar Regulus yang telah mendengar semua penjelasan dari Toya, dia pun langsung setuju untuk membantu Toya. Bahkan dengan bantuan dari Kaisar Regulus, akhirnya Raja Hanok setuju untuk bekerja sama dengan Toya. Dan perlu diketahui, rencana dari Toya ini adalah sebuah rencana untuk membuat pasukan Yulong tidak bisa memasuki wilayah kerajaan Hanok melalui jalur darat. Dan untuk melakukan rencana ini, maka Toya harus memiliki alasan yang sangat jelas agar dia bisa membuat pasukan Yulong mundur dari pertempuran. Dan cara itu adalah Toya akan meminta kepada Raja Hanok untuk memberikan sebagian wilayah milik kerajaan Hanok kepada kerajaan Brunhild. Dan wilayah yang diminta oleh Toya itu adalah wilayah yang mencakup seluruh wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan wilayah kerajaan Yulong. Sehingga nantinya pasukan Yulong yang akan menuju kerajaan Hanok, maka mereka harus melewati wilayah kerajaan Brunhild. Karena saat ini seluruh wilayah perbatasan milik kerajaan Hanok telah menjadi wilayah kerajaan Brunhild. Dan karena itulah pasukan Yulong tidak akan bisa menyerang kerajaan Hanok. Bahkan jika nantinya pasukan Yulong menerobos masuk, maka hal itu akan dianggap sebagai invasi dan juga serangan dari kerajaan Yulong kepada kerajaan Brunhild. Sehingga nantinya Toya memiliki alasan yang sangat kuat untuk bisa melakukan serangan balik kepada kerajaan Yulong. Tetapi pengalihan wilayah kekuasaan ini hanyalah bersifat sementara saja. Karena sebenarnya Toya tidak memiliki niat untuk mengambil alih wilayah ini. Dan tentunya rencana ini sangat mengejutkan bagi semua orang, termasuk Kaisar Regulus, Paulo dan juga Tsubaki. Karena mereka tidak pernah menyangka jika ternyata Toya bisa melakukan hal ini dengan sangat mudah. Bahkan mereka tidak pernah menyangka jika Toya berani meminta wilayah perbatasan kepada Raja Hanok. Dan yang lebih mengejutkan semua orang, ternyata Toya telah memegang dokumen resmi dari Raja Hanok yang telah menyatakan jika seluruh wilayah perbatasan milik kerajaan Hanok telah diberikan kepada kerajaan Brunhild. Maka dengan ini, wilayah perbatasan sudah secara resmi menjadi wilayah kekuasaan dari kerajaan Brunhild. Dan siapapun yang ingin masuk ke kerajaan Hanok, maka mereka harus melalui kerajaan Brunhild. Sehingga mereka semua harus meminta izin terlebih dahulu kepada Brunhild. Lalu setelah itu, Toya pun langsung memberikan perintah kepada Tsubaki agar Tsubaki menyampaikan pesannya kepada Kosaka. Dan isi pesan itu adalah Toya meminta Kosaka untuk mengirimkan pasukan ksatria Brunhild menuju ke wilayah perbatasan kerajaan Yulong. Dan setelah Tsubaki pergi, Toya pun langsung menuju ke ibu kota kerajaan Yulong, yaitu kota Shanghai. Karena Toya ingin melakukan pengamatan dan juga Toya ingin membuat jalur gate. Dan setelah Toya sampai di sana, Toya pun akhirnya mulai menyadari jika kota Shanghai ternyata adalah kota yang sangat besar dan juga makmur. Bahkan banyak sekali patung yang dilapisi dengan emas. Dan hal ini menandakan jika kerajaan Yulong adalah negara yang sangat kaya. Lalu setelah Toya selesai melakukan pengamatan kepada Yulong, Toya pun langsung menuju ke perbatasan kerajaan Hanok untuk mengamati pasukan Yulong yang akan segera menyerang wilayah Hanok. Dan setelah Toya sampai di sana, dia pun dengan cepat langsung menandai mereka semua dengan sihirnya. Dan setelah mereka semua berhasil ditandai, Toya pun langsung menggunakan sihir gate ke setiap pasukan Yulong yang sudah ditandai. Dan dalam sekejap semua pasukan Yulong telah dipindahkan ke ibu kota kerajaan Yulong, yaitu kota Shanghai. Dan setelah Toya memastikan jika semua pasukan Yulong telah dipindahkan,
Dia pun dengan cepat langsung membangun sebuah benteng dan juga tembok yang sangat besar di sepanjang garis perbatasan. Karena Toya ingin mencegah pasukan Yulong melakukan serangan balik. Dan pembangunan ini hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Dan untungnya butuh waktu 10 hari bagi pasukan Yulong untuk bisa sampai ke wilayah perbatasan setelah mereka dipindahkan oleh Toya ke ibu kota Shanghai. Dan setelah 10 hari berlalu, akhirnya pasukan kerajaan Yulong telah sampai kembali ke perbatasan. Tetapi saat mereka sampai di sana, mereka pun menjadi sangat terkejut. Karena mereka melihat bahwa ada tembok besar yang telah dibangun di sepanjang garis perbatasan. Bahkan yang membuat mereka semakin terkejut lagi adalah karena bendera yang terpasang di atas tembok itu bukanlah bendera kerajaan dari Hanok, tetapi bendera dari kerajaan Brunhild yang logonya adalah sebuah perisai. Sedangkan logo bendera Hanok, logonya adalah rusa. Lalu setelah itu, jenderal dari pasukan Yulong langsung mencoba berbicara kepada Toya, yang saat itu Toya sedang berdiri di samping benderanya. Dan jenderal itu bertanya kepada Toya apa yang sedang terjadi di sini. Dan Toya dengan santai langsung bilang kepada jenderal itu. Toya bilang bahwa dia sangat menyesal memberitahu mereka tentang hal ini. Karena sebenarnya semua wilayah perbatasan milik kerajaan Hanok telah menjadi wilayah kekuasaan dari kerajaan Brunhild. Dan kerajaan Brunhild tidak bisa membiarkan pasukan negara asing untuk masuk ke wilayahnya secara bebas. Sedangkan jenderal pasukan Yulong dan semua pasukannya yang telah mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terguncang. Tetapi jenderal Yulong dengan sombong, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa dia dan semua pasukannya tidak akan menyerah. Dan mereka pasti akan berhasil untuk menghancurkan tembok dan juga menerobos masuk. Dan setelah itu jenderal Yulong langsung memberikan perintah kepada semua pasukannya untuk mulai menyerang. Tetapi sayangnya banyak pasukan Yulong yang telah mencoba menyerang tembok itu. Mereka semua malahan langsung tertelan oleh tembok itu, seolah-olah tembok itu memakan mereka. Dan mereka yang telah tertelan langsung menghilang. Dan perlu diketahui bahwa tembok itu ternyata sudah dilapisi oleh sihir gate milik Toya. Sehingga siapapun yang menyentuh tembok, maka mereka akan langsung dipindahkan ke ibu kota kerajaan Yulong, yaitu kota Shanghai. Dan pasukan Yulong yang melihat kejadian itu, mereka pun tidak mau menyerah. Dan malahan mereka terus menyerang Toya menggunakan anak panah. Tetapi sayangnya semua serangan itu bisa ditahan oleh Toya dengan sihir penghalang. Lalu setelah itu, Toya pun bilang kepada jenderal Yulong dan semua pasukannya. Toya bilang bahwa jika mereka terus menyerangnya dengan anak panah, maka anak panah yang mengenai dinding, anak panah itu akan berpindah ke ibu kota Yulong dan akan menyerang siapapun yang ada di sana. Pasukan Yulong yang mendengar hal itu, mereka pun akhirnya berhenti untuk menyerang. Lalu Toya dengan tegas bilang kepada mereka semua. Toya bilang bahwa mereka semua harus segera kembali, karena setiap serangan mereka akan dianggap sebagai tindakan invasi dari kerajaan Yulong terhadap kerajaan Brunhild. Dan kerajaan Brunhild akan menganggap hal ini sebagai pernyataan perang resmi dari kerajaan Yulong terhadap kerajaan Brunhild. Dan setelah itu, untuk memberikan peringatan keras kepada pasukan Yulong, Toya pun langsung memanggil pasukan Framegir miliknya. Dan tidak lama muncullah 13 pasukan Framegir yang terdiri dari 3 Framegir tipe komandan, yaitu Baron Knight, dan 10 Framegir tipe prajurit, yaitu Cavalier. Dan kemunculan pasukan Framegir akhirnya menimbulkan kehancuran yang sangat besar terhadap area sekitar. Dan yang memimpin pasukan ini adalah Panglima Kesatria Brunhild, yaitu Lain. Dan Lain menggunakan Framegir tipe komandan yang telah dicat dengan warna putih untuk membedakan posisinya sebagai seorang panglima. Dan Framegir ini diberi nama oleh Toya dengan nama Framegir Consigning. Sedangkan wakil komandannya, yaitu Noren dan juga Nicola, mereka berdua menggunakan Framegir tipe komandan, yaitu Baron Knight, dan warnanya berwarna hitam. Sedangkan Jenderal Yulong dan semua pasukannya yang telah melihat kedatangan pasukan Framegir, mereka pun menjadi sangat ketakutan. Bahkan Jenderal Yulong langsung melarikan diri ke dalam hutan. Sedangkan semua pasukan Yulong, akhirnya mereka pun mulai mundur dan mulai melarikan diri ke segala arah. Setelah pasukan Yulong mundur, lalu Noren bertanya kepada Toya
apakah nantinya pasukan Yulong akan melewati jalur laut untuk menyerang kerajaan Hanok. Tetapi Toya dengan tenang, dia pun lalu bilang kepada Noren. Toya bilang bahwa dia juga sebenarnya telah meminta beberapa monster Kraken untuk bersiaga di laut, agar mereka bisa mencegah pasukan Yulong untuk menyerang wilayah Hanok melalui jalur laut. Perlu diketahui, Kraken adalah monster laut bawahan dari Kokuyo dan juga Sango. Lalu setelah itu, Toya pun bilang kepada semua pasukannya bahwa saat ini mereka hanya perlu menunggu tanggapan dari kerajaan Yulong atas insiden kali ini. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.